apakah benar-benar kita mempercayakan setiap hal hanya kepada Yesus. Karena Dia adalah penolong yang setia. Janjinya tidak pernah gagal. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah yang sungguh-sungguh mengasihi kami. Sungguh-sungguh Engkau mencintai kami. Kami boleh ada pada pagi hari ini. Ini semua karena anugerah Tuhan. Ini semua karena kasih setia Tuhan yang terus Engkau nyatakan dalam kehidupan ini. Sehingga pada pagi hari ini kami sungguh-sungguh merasakan sukacita di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah pujian penyembahan kami yang kami naikkan hanya bagi Tuhan. Sebab Engkau baik, Engkau teramat baik dan Engkau sangat-sangat baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami buka hati sungguh-sungguh bagi Tuhan. Berkata-katalah kepada setiap kami ya Bapa, melalui firman Tuhan pada pagi hari ini. Engkau mengurapi hamba-Mu, mengurapi setiap kami, untuk kami memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan atas hidup kami, untuk kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Sebagai anak-anak Tuhan yang berdampak di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Roh Kudus. Engkau ada di tengah-tengah ini. Engkau ada di dalam setiap hati kami. Roh Kudus bekerja untuk memulihkan hati di dalam nama Yesus. Haleluya. Yang siap diberkati katakan amin. Yang siap diberkati katakan amin. Puji Tuhan, beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita boleh menikmati kasih dan kuasa Tuhan dalam hidup ini. Saya percaya setiap hari kita selalu menerima berkat Tuhan. Ya, buktinya apa? Ya, saudara ada di tempat ini untuk kita bersyukur kepada Tuhan sebab Dia baik. Walaupun kita harus hidup di dalam lembah kekelaman, tetapi kita boleh melihat dan kita boleh mengalami mujizat Tuhan terjadi setiap hari. Amin. Siapa yang menikmati mujizat Tuhan setiap hari? Haleluya. Beri tepuk tangan buat Tuhan Allah kita yang dahsyat. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya pagi hari ini Tuhan membawa setiap kita untuk kita masing-masing, ya, kita sudah dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi berkat. Amin. Ya, kita dipanggil Tuhan untuk menjadi berkat. Haleluya. Saya ingin belajar dari satu kisah di dalam Kejadian. Yuk kita akan buka bersama-sama di dalam Kejadian pasal yang ke-12. Kejadian pasal yang ke-12 saya akan membacakan ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Abram dipanggil Allah. 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya.
dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Amin. Ya, silakan duduk. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita berpikir apa saya ini sudah bisa mengubah sesuatu? Ya. Artinya apakah kita ini sudah bisa atau mampu mengubah keluarga kita mungkin, ya. Mungkin pergaulan kita. Mungkin kita bersama-sama dengan orang lain. Apakah kita pernah berpikir, sudahkah saya bisa mengubah sesuatu yang tidak baik menjadi baik? Pernah berpikir demikian? Ya. Kok firman Tuhan pada pagi hari ini, firman Tuhan kepada Abram. Siapa Abram? Abram itu orang biasa. Ia tidak terkenal. Dan pada waktu itu Tuhan berfirman kepada Abram, untuk apa? Pergi dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, pada waktu itu Abram dia mendengar dan Tuhan berfirman kepada Abram, disuruh apa? Pergi. Ya, pergi dari negeri ini. Pergi dan tinggalkan rumah bapamu ini. Tinggalkan sanak saudaramu. Engkau pergi ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Abram tidak ngerti, saudara. Dia disuruh pergi, di mana persisnya tidak tahu. Ini satu hal yang perlu kita pelajari, Bapak Ibu. Kalau di ayat yang keempat, lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan. Mungkin secara manusia, ya, secara normal, pikiran normal gitu ya. Disuruh pergi. Ibu pergi. Aku akan memberkati, aku akan memakai, pergi. Nanti aku akan tunjukkan kemana engkau pergi. Mungkin saya akan bertanya, pergi? Di sini itu saya ada keluarga, saya ada pelayanan, saya ada pekerjaan, saya ada rumah. Suruh pergi. Tidak diberitahu jelasnya di mana. Tapi Abram di sini dia pergi seperti dia lakukan. Dia berangkat seperti persis apa yang difirmankan Tuhan. Apa yang kita perlu pelajari? Ya, satu ketaatan. Taat kepada Tuhan. Satu ketaatan itu tidak gini ya. Satu ketaatan itu saya gambarkan ketaatan orang-orang Kristen. Ya, ketaatan orang-orang percaya itu ketaatan seperti Abram. Abram tidak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi Abram dia lakukan persis apa yang Tuhan mau. Ini satu ketaatan yang perlu kita renungkan, yang perlu kita contoh, yang perlu kita teladani. Mungkin
Kalau saya bilang, pergi ke Semarang, di sana ada toko, di sana ada kerjaan, lebih baik dari apa yang kamu kerjakan di sini. Mungkin itu kita akan pergi. Kita taat kalau sudah nyata, benar ya? Benar ya? Betul ya? Itu taat modern, ya, taat zaman sekarang. Kamu pergi ke sana, nanti di sana itu ada rumah dan ada pekerjaan, sudah ada rumah, sudah ada uang di sana. Kamu tinggal bekerja saja. Mungkin itu yang saya katakan, ketaatan sudah nyata. Betul ya? Sudah ada. Saudara kalau suruh pergi, sana pergi, surat-suratnya udah beres di sana. Saudara mau pergi? Pasti ya. Coba kamu pergi, nanti aku akan tunjukkan kemana Tuhan. Mungkin itu akan menjadi satu banyak pertanyaan. Ya. Tuhan, aku ini ada keluarga di sini. Tapi Tuhan di sini berfirman kepada Abram untuk Abram pergi meninggalkan dari sesuatu yang sudah nyaman, yang sudah berjalan, yang sudah ada, dan disuruh pergi meninggalkan. Di sini tidak ditulis Abraham dengan berat hati. Abraham berpikir-pikir. Abraham mungkin bertanya dulu, berpesan dulu. Enggak. Tapi dikatakan lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Yuk kita mau belajar satu ketaatan yang walaupun kita enggak pernah ngerti. Mungkin tadi pujian tadi berkata, walau aku harus hidup di dalam lembah kekelaman, aku tahu Engkau ada menyertai. Kita akan berjalan, kita akan bekerja dengan jerih payah mungkin. Dengan susah payah, dengan penderitaan, saya mau taat karena saya tahu Tuhan yang saya sembah, Dia yang menyertai kita. Saya mau taat. Saya tidak bersungut-sungut di dalam lembah kekelaman. Saya mau nurut, saya mau tetap sukacita walaupun itu sulit. Ada berapa banyak saudara sering lakukan? Ada berapa banyak saudara sudah lakukan dengan satu ketaatan yang sungguh. Kalau kita mau taat tapi kita bersungut-sungut, itu namanya saya katakan tadi ketaatan yang nyata. Ya. Tapi perlu kita belajar dari seorang Abram yang biasa. Abram ini orang yang tidak terkenal. Orang yang biasa, dia hanya disuruh oleh Tuhan. Tuhan punya tujuan. Tuhan panggil Abram. Tuhan panggil saudara dan saya pagi hari ini. Untuk apa? Untuk menjadi berkat. Amin. Dimulai dari ketaatan. Ketika Tuhan berfirman kepada Abram, Dia berkata, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Janji Tuhan kepada Abram, apabila engkau pergi, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Janji Tuhan yang pertama kepada Abram. Saat itu Abram sudah berumur berapa tadi? 75 tahun. Abram belum punya keturunan, belum punya anak. Tetapi janji Tuhan, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar.
saudara dan saya, kalau Tuhan itu berjanji kepada setiap kita, aku akan memberkati engkau. Jika engkau taat, banyak orang justru tidak kuat dengan ketaatan. Kok aku ini belum punya anak? Kok bisa menjadi bangsa yang besar itu dari mana? Mungkin kalau Abraham ini dia ragu-ragu dan dia mau minta kenyataan, Abraham selalu akan bertanya-tanya kepada Tuhan. Bahkan mungkin Abraham akan, tenang Pak Tuhan. Ya, kita mau belajar dari satu ketaatan kepada Tuhan yang sungguh-sungguh dengan janji Tuhan. Abraham pada waktu itu belum punya anak, ya, belum punya keturunan, tapi janji Tuhan akan membuat diberkati, akan menjadikan bangsa yang besar melalui Abraham. Ini bicara bahwa Tuhan akan memberkati keturunan. Haleluya. Kita percaya, ya, kalau Abraham dia pergi, dia berpegang kepada janji Tuhan. Abraham lalu tinggalkan kotanya, tinggalkan negerinya. Dia terus berjalan, berkat Tuhan itu menyertai. Jika taat, saudara percaya kalau engkau taat, berkat Tuhan itu akan menyertai saudara. Ya, walaupun ini belum punya, tetapi kalau saudara percaya dan mau taat kepada Tuhan, berkat itu menyertai Abraham. Berkat yang kedua, ya, berkat yang pertama akan punya keturunan, ya, akan punya keturunan menjadi bangsa yang besar. Dan janji Tuhan yang kedua kepada Abraham, Tuhan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Diberkati Tuhan dalam hidupmu dan namamu masyhur. Namamu menjadi terkenal. Namamu ini akan mempunyai satu dampak yang luar biasa. Akan dikenal oleh seluruh bangsa. Bapak Ibu, ini bicara mengenai kesejahteraan di dalam kehidupan Abraham yang taat kepada Tuhan. Namamu akan menjadi besar. Tuhan yang akan lakukan. Dan janjinya itu pasti digenapi. Haleluya. Janji Tuhan yang ketiga. Dan engkau akan menjadi berkat. Amin. Kalau dikatakan engkau akan menjadi berkat, itu satu berkat yang tingkat paling tinggi, saya katakan, ya. Karena kita ini diberkati dan untuk menjadi berkat. Tuhan panggil saudara dan saya itu untuk menjadi berkat. Ya, jadi Tuhan memberi kepercayaan. Tuhan mungkin memberikan harta kepada setiap kita. Tuhan memberikan kepercayaan kepada kita. Mungkin kita menjadi seorang pemimpin, mungkin kita menjadi seorang leader, mungkin kita menjadi seorang pekerja yang berhasil untuk menjadi berkat. Ya, mungkin kita senang, ya, mungkin kita mengatakan cukup Tuhan, berkat-Mu itu berlimpah. Tidak cukup di situ, Tuhan katakan kepada Abraham, kamu akan menjadi berkat. Itu satu kehidupan berkat tingkat tinggi, saya katakan. Karena apa? Karena kita ini diberkati, kita bukan untuk memperkaya diri kita, tetapi kita bisa menjadi berkat.
Kalau engkau sukacita, jadi berkat. Engkau memberikan sukacita, berbagi sukacita kepada orang-orang di sekitar kita. Itu satu berkat yang luar biasa. Yuk kita mau renungkan, apakah benar-benar Tuhan memberkati setiap kita. Kita menjadi berkat, berbagi kepada orang lain, berbagi kepada pasangan hidup kita, berbagi bagi keluarga kita, mungkin berbagi di dalam gereja ini, berbagi kepada setiap pekerjaan yang ada di satu kantor. Apakah kita ini sudah berbagi? Itu satu berkat tingkat tinggi. Karena saya katakan kalau kita diberkati dan kita untuk menjadi berkat, ya, itu satu panggilan Tuhan bagi setiap saudara dan saya. Seperti panggilan Tuhan kepada Abraham untuk menjadi berkat. Siapa yang rindu untuk jadi berkat? Amin, amin. Ya, kita punya satu kerinduan untuk jadi berkat. Dan janji berkat kepada Abraham dari Tuhan, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Ini satu berkat perlindungan, satu berkat pembelaan kepada Abraham. Kemanapun engkau pergi, ke negeri yang akan kutunjukkan, aku tetap akan melindungi engkau. Karena di mana orang-orang memberkati engkau, di situ orang-orang akan kuberkati. Di mana orang-orang yang mengutuk engkau, di situ aku juga akan mengutuk orang-orang. Ya, satu perlindungan, satu berkat pembelaan yang dari Tuhan bagi Abraham, bagi orang-orang yang taat kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dan janji selanjutnya Tuhan kepada Abraham, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Saat itu Abraham belum mempunyai keturunan, tapi janji Tuhan katakan bahwa olehmu Abraham semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Itu benar dan nyata janji Tuhan. Karena Abraham pada waktu perjanjian lama, ya, Abraham belum punya keturunan. Tuhan sudah berjanji kepada Abraham, dan sampai saat ini keturunannya diberkati oleh Tuhan. Amin. Ya. Karena apa? Di dalam Matius 1 ayat yang ke-1. Ya. Yuk buka saja. Ya, Matius 1 ayat yang ke-1. Di situ dikatakan bahwa keturunan Abraham. Ya, di situ dikatakan bahwa silsilah Yesus Kristus itu anak Daud dan anak Abraham. Haleluya. Walaupun tidak langsung diterima oleh Abraham, tapi keturunannya sampai saat ini dari janji Abraham yang taat. Saya sungguh belajar ya dari Abraham ini, yang dikatakan bahwa Abraham adalah bapa orang beriman. Haleluya. Melalui janji Tuhan kepada Abraham, sampai saat ini dikatakan bahwa di muka bumi, kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Yesus Kristus
silsilahnya dikatakan dalam Matius pasal 1 ayat yang ke-1, yaitu anak Daud dan anak Abraham. Yang menjadi juru selamat kita adalah Yesus Kristus. Ia yang menebus dosa kita. Ia yang menyelamatkan kita. Dia yang memulihkan kita. Dia yang memberkati kita. Dia sang penebus juru selamat itu. Yesus Kristus adalah keturunan dari Daud dan Abraham. Sampai saat ini, orang-orang yang taat kepada Tuhan akan terima berkat. Dimanapun di muka bumi ini, bangsa yang taat kepada Tuhan terima berkat Tuhan. Amin. Amin. Saudara percaya, saudara diberkati. Karena ada satu orang yang meneladankan ketaatan bagi setiap kita. Saya bisa gambarkan orang yang taat, yang sungguh-sungguh taat. Dia tidak melihat dulu apa yang janjinya dulu. Ya, bukti janjinya, mana janjinya. Ya. Tapi satu ketaatan yang mempercayai total kepada Tuhan. Janjinya pasti digenapi. Amin. Ya. Abraham belum punya anak, Abraham belum punya keturunan. Tapi melalui Abraham janjinya ya dan amin. Yesus Kristus yang kita sembah, yang kita puji, yang kita puja di dalam kehidupan kita setiap hari. Itu yang akan memberkati setiap kita. Dan kita boleh menjadi orang-orang yang diberkati. Saya tadi katakan dari awal, pernahkah saudara, ya, pernahkah kita berpikir, sudahkah kita bisa mengubah dunia ini? Mungkin bukan dunia ini, ya, mungkin Indonesia, ya, Indonesia terlalu luas. Mungkin di gereja ini, apakah kita sudah bisa mengubah orang-orang yang mungkin susah, ya, melalui kehidupan kita? Orang-orang bisa menikmati berkat Tuhan melalui kehidupan kita. Ya, kita harus menjadi orang-orang yang berdampak. Kita ini dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi berkat. Bukan untuk tujuan yang lain. Tuhan memberkati setiap kita. Tuhan memberkati setiap kita untuk kita menjadi berkat. Kalau Tuhan panggil kita, bukan untuk kita nanti kamu kaya, kamu punya segala sesuatunya. Enggak. Tapi Tuhan panggil kita untuk menjadi berkat. Coba kita buka di Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-10. Yuk. Ya, Efesus pasal 2 ayat yang ke-10 itu dikatakan bahwa karena kita ini buatan Allah. Dikatakannya, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan apa? Perbuatan baik, pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Melakukan apa? Pekerjaan baik. Ya, pekerjaan baik yang mengubah. Mungkin keluarga kita tidak ada keharmonisan, mungkin. Apakah kita ini sudah dipanggil Tuhan bisa mengubah keluarga menjadi satu keluarga yang diberkati oleh Tuhan? Percayalah, taatilah akan perintah Tuhan, yaitu firman Tuhan. Taat itu harus total, harus sungguh-sungguh. Tidak bisa separuh, tidak bisa sebagian. Tapi kalau taat itu harus sungguh-sungguh. Walaupun yang kita jalani
Ya, itu mungkin berat. Tapi percayalah, orang yang taat pasti diberkati. Haleluya. Karena Tuhan sudah panggil kita untuk menjadi berkat. Karena kita ini buatan Allah. Ya. Dikatakan bahwa kita ini adalah buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Sudah lakukan pekerjaan baik. Yuk kita mulai pada pagi hari ini. Yuk Tuhan, saya rindu untuk menjadi saluran berkat. Melakukan pekerjaan baik. Karena saya dipanggil dan saya diciptakan buatan Allah untuk melakukan pekerjaan baik. Dari semula, dari sebelumnya, Ia mau supaya kita hidup di dalam. Saya percaya Tuhan punya tujuan menciptakan atau ada saudara dan saya pada pagi hari untuk melakukan pekerjaan baik. Taat kepada Tuhan secara total. Saya percaya orang-orang pasti diberkati. Amin. Yuk kita tundukkan kepala. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan pada pagi hari. Kami rindu Tuhan untuk menjadi saluran berkat. Kami rindu Tuhan untuk kita hidup ini untuk memuliakan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau panggil kami. Mungkin tidak seperti Engkau memanggil Abraham. Tetapi kami menyadari Tuhan bahwa Yesus sendiri yang berfirman kepada setiap kami untuk kami menjadi garam dunia, untuk menjadi terang dunia, untuk menjadi bangsa, menjadi murid Tuhan, membawa orang-orang menjadi murid Tuhan. Itu panggilan Tuhan bagi setiap kami pada pagi. Kami rindu Tuhan menjadi saluran berkat. Kami akan melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Di dalam kehidupan kami akan sungguh-sungguh mengubah dunia ini. Mungkin kota ini, mungkin pekerjaan, mungkin keluarga. Di mana kami boleh menjadi garam dunia dan terang dunia. Membawa orang-orang datang kepada Tuhan. Percaya kepada Yesus. Itu panggilan Yesus bagi setiap saudara dan saya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau pakai setiap pribadi, lepas pribadi pagi ini Tuhan. Untuk kami mendengar panggilan Tuhan. Berkat Tuhan akan mengalir dalam hidup kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Berdoalah kepada Tuhan. Apa yang ingin engkau lakukan. Mungkin kita berpikir, Tuhan benar. Aku harus bisa mengubah keadaan yang tidak baik akan menjadi baik karena Tuhan yang bekerja. Kami mau taat Tuhan. Mungkin di dalam keluarga, mungkin di dalam pekerjaan yang keadaannya tidak baik. Tapi kami mau Tuhan taat kepada Tuhan secara total. Dikatakan bahwa Abraham pun meninggalkan zona nyaman. Dia pergi dan berjalan. Melakukan sesuai apa yang Tuhan perintahkan. Dalam perjalanan yang tidak pernah dimengerti oleh Abraham.
Kami pun Tuhan tidak pernah tahu rencana Tuhan ke depan bagi hidup kami. Tapi kami mau mentaatinya mulai pagi hari ini. Kami percaya berkat Tuhan akan terus memelihara. Haleluya. Kami terima berkat dan kemenangan yang dari Tuhan. Kami akan keluar, kami siap diberkati untuk menjadi berkat. Engkau pakai setiap kami, ini kerinduan setiap kami. Engkau tumbuhkan anak-anak Tuhan di tempat ini menjadi makin dewasa, makin diberkati, makin sukacita, makin berdampak bagi sekitar kami. Kami percaya Tuhan, berkat Tuhan itu akan mengiringi kehidupan setiap kami. Engkau memberkati Tuhan pada pagi hari ini. Engkau memberkati setiap ibadah-ibadah pertengahan minggu. Biarlah Tuhan, kehadiran Tuhan akan menjamah setiap hati yang rindu. Dan biarlah nama Tuhan yang ditinggikan. Kami akan menikmati sukacita Tuhan. Engkau akan menyertai kehidupan setiap kami yang bekerja, yang berusaha, yang bertugas, yang sekolah, yang kuliah. Tuhan, Engkau memberkati dengan berkat yang dari surga turun atas setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar ada ibadah sekolah minggu, Tuhan Engkau memberkati ibadah ini. Engkau akan memberkati anak-anak, memberkati guru-guru sekolah minggu yang dengan setia melayani anak-anak, membawa anak-anak untuk mengenal Tuhan Yesus. Engkau yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Kami juga nanti sore ada kembali perjamuan kudus. Kiranya Tuhan, Engkau akan menghantar anak-anak Tuhan untuk ada di dalam rumah Tuhan, menikmati berkat sukacita Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain untuk kami kembali ke rumah kami masing-masing. Tuhan, Kau menyertai perjalanan kami pulang dengan sukacita dan kemenangan, kesembuhan, pemulihan, berkat mengalir atas hidup kami. Terima kasih perlindungan Tuhan atas kami sampai ke tujuan kami dengan selamat. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari kita akan angkat kedua tangan kita. Haleluya. Pulanglah pada siang hari dengan berkat yang dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Berkat kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa,
akan mengalir dan melimpah dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara semuanya. Mulai pagi hari ini sampai Maranatha. Haleluya. Amin.